teman-teman, jadi hari ini kami akan membahas mengenai topik corona. Jadi teman-teman sekalian udah tahu ya, sekarang itu kita lagi di masa namanya new normal. Nah, jadi kami tujuan untuk membuat video ini agar teman-teman sekalian itu lebih mengerti mengenai apa sih sebenarnya corona, apa yang perlu kita lakukan, apa yang tidak boleh kita lakukan, dan caranya itu apa sih supaya corona ini tidak semakin melebar luas gitu. Jadi untuk informasi yang lebih lengkapnya dan lebih jelas, tonton terus ya videonya sampai akhir. Virus corona adalah kumpulan virus yang bisa menginfeksi sistem pernafasan. Pada banyak kasus, virus ini hanya menyebabkan infeksi pernafasan ringan seperti flu. Namun, virus ini juga bisa menyebabkan infeksi pernafasan berat seperti infeksi paru-paru. Gejala virus corona awalnya bisa menyerupai gejala flu, yaitu demam, pilek, batuk kering, sakit tenggorokan, dan sakit kepala. Setelah itu, gejala dapat hilang dan sembuh malah memberat. Penderita dengan gejala yang berat bisa mengalami demam tinggi, batuk berdahak, bahkan berdarah, sesak napas, dan nyeri dada. Gejala tersebut muncul ketika tubuh bereaksi melawan virus corona. Secara umum, ada 3 gejala umum yang bisa menandakan seseorang terinfeksi virus corona, yaitu demam, suhu di atas 38 derajat Celcius, batuk kering, sesak napas. Ada beberapa gejala lain yang juga bisa muncul pada infeksi virus corona meskipun lebih jarang, yaitu diare, sakit kepala, hilangnya kemampuan mengecap rasa atau mencium bau, ruam di kulit. Dan bahaya virus corona itu menimbulkan berbagai komplikasi penyakit hingga kematian. Yang kedua, kelompok tertentu lebih berisiko mengalami corona. Contohnya penderita penyakit paru kronis atau asma, orang yang menderita masalah jantung serius, orang HIV, orang yang dengan obesitas berat. Yang kedua, penularan virus corona baru cenderung mudah terjadi. Yang keempat, belum ada obat yang disepakati untuk menangani COVID. Yang 5, adanya silent fever, tidak bergejala namun bisa menularkan. Berdasarkan data yang diperoleh dari 9 Juli 2020, jumlah kasus corona di Batam sudah mencapai 251 kasus dengan total 213 sembuh, 12 meninggal, dan 26 orang yang sedang terkonfirmasi positif yang masih belum sembuh. Nah, tentu teman-teman pasti senang melihat jumlah kasus di Batam sekarang yang sisa 26 orang. Tunggu dulu. Masih terdapat beratusan dan ribuan orang di Batam yang telah dinyatakan ODP dan PDP, yaitu orang dalam pemantauan dan pasien dalam pengawasan. Hal ini tidak menutup kemungkinan bahwa pasien yang dinyatakan positif corona nantinya bisa menjadi ratusan, bahkan bisa menjadi ribuan. Oke. Kenapa begitu? Karena sifat penyebaran virus corona ini sangat cepat. Bahkan dari satu orang saja bisa menyebar hingga 18-20 orang. Nah, hal ini terjadi pada saat kondisi pandemi seperti ini. Kita masih saja tidak memakai masker, tidak menjaga jarak, dan tidak menjaga kebersihan. Contohnya seperti gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan bahwa kita masih jalan-jalan, masih tidak pakai masker, sehingga membuat penularan virus corona ini semakin cepat. Nah, yang padahal jumlah kasus di Batam tinggal 26 orang, gara-gara teman-teman sepele merasa aman, tiba-tiba melonjak menjadi ratusan, bahkan bisa mencapai ribuan nantinya. Karena itu lahirlah era new normal. Nah, new normal ini sendiri pun bukan berarti kita sudah bebas, corona sudah berakhir. Nah, salah. Hal ini lebih dikarenakan karena kondisi ekonomi dunia yang sudah jatuh parah. Nah, karena itu kita sebagai masyarakat yang cerdas, yang pintar, kita harus saling menjaga satu sama lain. Cara menghadapi COVID-19. Nah, yang pertama, sangat dianjurkan untuk mengonsumsi vitamin C setiap hari. Ini yang saya pegang adalah vitamin yang saya tiap hari konsumsi. Kenapa sangat dianjurkan? Karena vitamin C ini sangat membantu untuk kesehatan tubuh kita.
Yang pertama adalah meningkatkan kekebalan tubuh, dan ini sangat membantu dalam proses penyembuhan luka ataupun lainnya. Selain itu, vitamin C ini sangat berguna untuk kulit kita. Jadi sebenarnya vitamin C ini sangat banyak keuntungan, jadi kalian jangan takut untuk minum ini, karena ini sangat dianjurkan oleh dokter ataupun tenaga medis lainnya untuk mencegah COVID ataupun mencegah terkenanya dampak tersebut. Nah, yang kedua adalah memakai masker. Kalian bisa lihat masker ini di mana-mana udah melonjak tinggi kan harganya. Kenapa? Karena satu kotak ini orang jual bisa sampai 250 sampai 300-an. Sebenarnya masker ini memang bagus, dan tetapi kerugiannya adalah hanya bisa dipakai sekali. Jadi masker hanya bisa dipakai 4 jam. Lebih dari 4 jam kalian harus tukar. Banyak sekali orang memburu masker sehingga di mana-mana orang tidak bisa membeli masker. Nah, solusinya adalah kalian memakai masker kain. Kalian bisa beli kok masker kain ini di online ataupun lainnya. Masker kain ini juga banyak keuntungan. Kenapa? Ini bisa dipakai berulang-ulang kali. Dengan cara setelah 4 jam kita bisa rendam masker ini di air sabun. Sabunnya itu kalian harus lebih baik mengandung yang bisa mematikan bakteri. Dan masker ini juga murah, bisa dipakai berkali-kali. Ini hanya ribuan, 8.000 sampai 10.000 ataupun 15.000 satunya. Dan kalian bisa pakai ini dengan jangka panjang. Tapi kalau masker ini kalian hanya bisa pakai sekali, dan satu kotak ini harganya sekarang itu sangat mahal sekali dan sangat langka. Kalian bisa beli di online, cuman harganya itu sangat mahal. Dan selain itu masker kain ini anti air, jadi ini juga sangat bagus. Anak-anak ataupun orang tua sangat dianjurkan untuk memakai masker kemanapun kalian pergi. Nah, selanjutnya adalah yang paling penting itu adalah disinfektan. Nah, ini saya isinya di botolan besar agar lebih gampang untuk menyemprotnya ke tangan ataupun yang lainnya. Kalian bisa mengisi ataupun beli yang besar dan mengisinya di tempat yang kecil. Jadi kalian bisa kemanapun kalian bisa bawa kemanapun kalian pergi. Disinfektan ini, hand sanitizer tangan ini sangat bagus. Kenapa? Karena mengandung alkohol. Alkohol ini dapat mematikan kuman-kuman yang ada di tangan kita. Terus selanjutnya adalah disinfektan. Nah, disinfektan ini bedanya sama hand sanitizer apa? Hand sanitizer itu adalah untuk tangan. Alkoholnya itu lebih dikit daripada ini. Disinfektan alkoholnya itu lebih banyak. Jadi ini cocok buat barang-barang seperti sofa, tas, kasur, horden ataupun yang lainnya, atau pegangan pintu. Kalian bisa semprot dari mana-mana. Ini kalian juga bisa beli di online dengan harga yang terjangkau. Jadi nggak usah takut. Sekarang banyak banget yang jual disinfektan ataupun hand sanitizer. Kalian bisa bawa kemana-mana dengan size small, ukuran kecil atau ukuran besar. Nah, yang terakhir adalah kesehatan yang perlu kita jaga. Itu juga harus dengan meminum air putih. Sebenarnya air putih itu adalah kunci utama. Jika kalian sakit, kalian bisa meminum air hangat. Itu dapat mematikan kuman di tenggorokan kita ataupun radang. Jadi sekian dari saya. Berikut adalah cara dan tips menghadapi COVID-19. Yang pertama adalah selalu memakai masker kemanapun kita pergi, mau ke tempat yang dekat maupun jauh, seperti foto yang di sebelah kiri. Berikut adalah tips kedua. Social distancing itu menjaga jarak dengan yang lain, di mana kita tidak saling berdekatan satu sama lain. Ini adalah contoh yang
social distancing yang salah, dan ini bukanlah contoh yang harus kita tiru. Dan yang ini adalah contoh social distancing yang benar, di mana satu sama lain harus ada jaraknya dan harus diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Tips yang ketiga adalah menjaga kebersihan dengan cara mencuci tangan dengan sabun. Pastikan kita selalu mencuci tangan dengan benar dan bersih agar kita terhindar dari kuman dan virus di sekitar. Tips yang keempat adalah menjaga kesehatan, salah satunya dengan menjaga stamina tubuh dengan cara berolahraga. Selain itu, kita juga harus minum air secukupnya agar tubuh tidak dehidrasi. Jadi itulah tips-tips yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat mengurangi resiko terkena COVID. Jadi, melihat seberapa berbahayanya virus corona dan kasus-kasus yang ditimbulkan oleh corona sehingga membawa berbagai pengaruh terhadap kehidupan kita, terutama di masa new normal ini kasus positif corona semakin meningkat. Ini memberikan kami dorongan untuk membuat video sosialisasi yang membagikan cara-cara untuk menghadapi virus corona di masa new normal ini. Kami berharap teman-teman dapat lebih waspada dan mengikuti cara-cara berikut ini untuk menghentikan penyebarluasan virus dan pandemi ini dapat cepat berakhir. Saran yang dapat kami berikan adalah kita tetap mematuhi peraturan dari pemerintahan, seperti memakai masker, tidak pergi ke tempat yang ramai, tidak mengadakan hal-hal yang menyangkut banyak orang. Dengan begitu penyebaran COVID itu sendiri akan semakin berkurang. Dan yang satu hal lagi, saran yang bisa kami berikan adalah kita memberikan sosialisasi lebih kepada orang-orang yang kurang tahu mengenai informasi dari COVID ini sendiri. Dengan mereka mengetahui informasi tersebut, maka pengedaran ini akan lebih cepat untuk diselesaikan.